Haleluya. Kita akan membaca Efesus 6 ya. Bang Ardo sudah siap? Bang Ardo membaca Efesus 6 Efesus 6 ya Pak Paul. ayat 10 sampai 20 ya. Efesus 6 ayat 10. Oke, Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Akhirnya kita membaca firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah kekopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagai seharusnya aku berbicara. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, oke ya. Sorry ya, saya mau batasi ini ya. Atau tambah satu lagi dulu ya, Yesaya 14 ya. Yesaya 14, ini biar Pak David yang membacakan kali ini. Pak David ada, Pak David? Pak David ready? Nggak bisa Pak, di perjalanan. Oke. Ya, kalau gitu Bang Ardo lagi ya, Yesaya 14 ya, tapi ayatnya... 14, Pak Paul. Ayat yang keberapa Pak Paul? Yesaya 14, ayat 1 sampai ke 23 deh semua. Oke, ayat 1 sampai 23 ya. Ya. Oke. Yesaya 14 ayat 1 sampai 23. Sebab Tuhan akan menyayangi Yakub dan akan memilih Israel sekali lagi, dan akan membiarkan mereka tinggal di tanah mereka. Maka orang asing akan menggabungkan diri kepada mereka dan akan berpadu dengan kaum keturunan Yakub. Bangsa-bangsa lain akan mengangkat Israel pulang ke tempatnya. Lalu kaum Israel akan memiliki bangsa-bangsa itu di tanah Tuhan sebagai hamba-hamba lelaki dan hamba-hamba perempuan.
Demikianlah mereka akan mengawang orang-orang yang mengawang mereka dan akan berkuasa atas para pengingat mereka. Maka pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu dan kerja paksa yang berat yang dipaksakan kepadamu. Maka engkau akan memperdengarkan ejekan ini tentang Raja Babel dan berkata, wah, sudah berakhir di peninggas, sudah berakhir orang zalim. Tuhan telah mematahkan tongkat orang-orang fasik. Gagal orang-orang yang memerintah, yang memukul bangsa-bangsa dengan gemas, dengan pukulan yang tidak putus-putusnya, yang menginjak-injak bangsa-bangsa dalam murka. Dengan tiada henti-hentinya, segenap bumi sudah aman dan tentram. Orang bergembira dengan sorak-sorai, juga pohon-pohon sanobar dan pohon-pohon aras di Libanon bersukacita karena kejatuhanmu, katanya. Dari sejak engkau rebah kebaring, tidak ada lagi orang yang naik untuk menebang kami. Dunia orang mati yang di bawah gemekar untuk menyongkol kedatanganmu. Dijagakannya arwah-arwah bagimu, yaitu semua bekas pemimpin di bumi. Semua bekas raja, bangsa-bangsa dibangunkannya dari kakah mereka. Sekaliannya mereka mulai berbicara dan berkata kepadamu, engkau juga telah menjadi lemah seperti kami, sudah menjadi sama seperti kami. Ke dunia orang mati sudah dikurungkan kemegahanmu, dan bunyi gambus-gambusmu. Ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu, dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, buka fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mengirikan kakiku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Orang-orang melihat akan mematikan dan mengamati engkau. Katanya, inikah dia yang telah membuat kami gemetar, dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan berguncang, yang telah membuat dunia seperti padang gurun, dan menghancurkan kota-kotanya yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Semua bekas raja, bangsa-bangsa berbaring dalam kemuliaan masing-masing dalam rumah kuburnya. Tetapi engkau telah terlempar jauh dari kuburmu, seperti karuk yang jijik, ditutupi dengan mayat orang-orang yang tertikam oleh pedang, dan jatuh tercampak ke batu-batu yang kubur, seperti bangkai yang terinjak-injak. Engkau tidak bersama-sama dengan raja-raja itu di dalam kubur, sebab engkau telah merusak negerimu dan membunuh rakyatmu. Anak cucu orang yang berbuat jahat tidak akan disebut-sebut untuk selama-lamanya. Hingga pembacaan firman Tuhan. Terus lanjut. Ada Pak boleh? Maaf. Didirikannya bagi anak-anaknya tempat pembangkaian oleh karena kesalahan nenek moyang mereka, supaya mereka jangan bangun dan menduduki bumi dan memenuhi dunia dengan kota-kota. Aku akan bangkit melawan mereka
Demikian firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengenyapkan nama Babel dan sisanya anak cucu dan anak cicitnya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat Babel menjadi milik landak dan menjadi air rawa-rawa. Dan kota itu akan kusapu bersih dan kupunahkan. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Iya, haleluya. Terima kasih Bang Aldo ya. Sama-sama Pak Paul. Coba kita lihat dulu ya. Mana tadi? Nah, ini ya. Kita mulai dulu ya. Kita ngulangi dari yang kemarin ya. Ya, kan kemarin kita belajar ada kata Allah 2 minggu yang lalu ya. Allah ini kan dari kata Elohim ya. Atau El atau Eloah. Nah, dalam bahasa Ibrani Yunaninya Theo. Ya. Lalu ada kata malaikat. Malaikat ini kan dikata malak atau angelo. Ya. Kemudian ini kita masuk setan. Setan atau satana. Ya, atau diabolos. Ya, kadang-kadang disebut diabolos, kadang-kadang disebut satana. Itu ya. Nah, kalau Anda melihat ya, ternyata yang seringkali kita sebut-sebut setan-setan ini asal usulnya karena satana ini kan artinya adalah adversary. Ya, atau penuduh, kesulitan, halangan, kejahatan, yang jahat, atau penuduh, adversary. Ya, orang yang menuduh kita. Nah, kemarin kita cerita Allah. Allah itu bentuknya seperti apa? Allah itu cinta. Allah adalah kasih 1 Yohanes 4 ayat 8. Jadi kalau pengen tahu Allah itu apa? Allah itu cinta. Lah cinta itu apa? Nah itu seperti yang Yesus lakukan. Itulah cinta. Makanya Yesus disebut mengeksegesa. Kata Yesus adalah wujud dari Allah yang tidak kelihatan itu berasal dari kata eksegesa. Yesus adalah eksegesa dari cinta. Ya. Jadi Anda pengen tahu apakah Allah itulah cinta. Anda pengen tahu cinta itu realnya apa? Itulah eksegesa. Itulah Yesus. Karena sebelumnya orang nggak kenal agape itu apa. Orang nggak kenal tentang agape. Ahava itu wujud dari ahava, semua ahava. Nafsu juga ahava. Ya, tetapi setelah orang masuk agape, orang baru ngerti. Karena agape ada filio. Kalau filio itu cinta yang berbalas. Yesus ya cintanya agape, tidak mengharapkan pembalasan apapun. Nah, saya dulu sering bilang ya, ada pahlawan Soekarno nih, atau pahlawan-pahlawan pejuang, oh itu cinta mengorbankan nyawanya. Paulus berkata dalam 1 Korintus 13, sekalipun kamu korbankan nyawamu, kamu bakar diri pun, ya, kalau tanpa agape, itu sia-sia. Ini pengertian ini kudu bener dulu ya, 1 Korintus 13. Mana nih? Nah ini ya, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, diakonia tuh ya, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi aku tidak mempunyai agape, sedikit pun tidak ada faedahnya. Nggak ada faedahnya. Wah, Anda ada orang yang berdiakonia tanpa cinta, oh ya banyak.
demi status sosial misalnya. Ya kan? Ya percuma, buat apa? Nah, orang dia berdiakoninya demi status sosial. Ada orang sampai bakar diri. Ingat kejadiannya Arab Spring itu, ya, ada orang yang bakar diri kan, dimulai dari orang pedagang buah atau apa di pasar itu bakar diri dia kan. Ya kan? Dia membakar dirinya karena apa? Karena kemarahan, bukan karena cinta. Ya. Orang-orang yang berjuang pahlawan kemerdekaan itu apa karena cinta? Iya, karena cinta kepada yang dia yakini. Begitu nanti yang dia yakini itu berubah, marah nggak dia? Dia jadi pemberontak. Nyatanya Kahar Musakar itu, DITII dan sebagainya macam, ya kan? Itu kan marah kan? Artinya apa? Dia bukan karena cinta, karena ada pamrih. Sama-sama berjuang, PKI segala macam. Apa karena cinta mereka? Bukan, karena pamrih. Itulah filio. Apakah Petrus mengikuti Yesus karena cinta agape? Bukan, karena pamrih. Karena dia melihat mujizat. Makanya waktu ditanya sama Yesus, Petrus kamu agape sama aku? Petrus jawab, Tuhan aku filio sama kamu. Petrus kamu agape sama aku? Tuhan aku filio sama kamu. Yang ketiga, Yesus bilang, Petrus kamu filio sama aku? Iya, Tuhan kan tahu. Aku cuma filio sama kamu. Terbukti dia gagal. Dia ada pamrihnya. Ya. Tetapi kemudian filio itu di tengah jalan berubah menjadi agape ya. Akhirnya berubah menjadi agape, proses kehidupan. Jadi agape itu belajar. Cinta itu belajar ya, kita belajar dipupuk. Kita mengenal. Cinta suami istri bagaimana? Asalnya juga suami istri itu asalnya apa? Eros. Nafsu kan? Eros itu bisa berkorban loh. Romeo dan Juliet itu cerita itu kan banyak ya. Mati bareng aja ada pacaran sejoli yang bunuh diri bersama-sama gara-gara mau dikawinin sama orang lain. Itu Eros. Ya kan dia belum melewati masa-masa pembuktian. Ya, belum melewati masa-masa pembuktian. Kalau orang sudah 50 tahun menikah, ya kan, istrinya minta cerai. Ini orang kaya, banyak kan karena, coba kalau suaminya kaya, nggak mau minta cerai dia. Suaminya kaya, dan segala macam, oh, jangan, kalau perlu berebut. Ya kan, cinta erosnya nggak berubah jadi filio, tetapi sebetulnya ketika nafsunya itu sudah hilang, ya kan pertama eros itu lama-lama jadi filio, jadi persahabatan kan, karena take and give. Tapi lah ya lama-lama dia jadi aku give. Itulah agape. Ya. Nah cintanya itu seharusnya agape. Nah itulah Allah adalah agape. Nah Yesus membuktikan ketika Yesus mati dia ditolak. Apakah dia marah? Enggak. Dia tetap tunjukkan cintanya secara konsisten dengan agape-nya. Itulah agape. Kalau zaman perjanjian lama, ya diajari agape nggak bisa. Orang nggak sanggup, belum sanggup. Walaupun Allah sudah melakukan agape. Nah, kita lanjut ya, nanti kita kejebak di sana. Kedua, tentang malak. Ternyata itu bisa siapa saja itu ada utusan. Semua yang diciptakan Uriel, malaikat Rafael, ada malaikat siapa lagi ya? Itu ternyata semua adalah mitos-mitos agama. Karena di Alkitab hanya mengenal Mikael dan Gabriel. Nah, mitos-mitos ya menceritakan yang lain. Ya, mitos-mitos menceritakan malaikat-malaikat yang lain. Tetapi Alkitab yang kita percaya hanya cerita tentang Mikael dan Gabriel. Lalu ada Hail-El. Ya, kita kenal Hail-El. Hail-El itu artinya terpujilah El, hilal. Ya, kata Hel kemudian jadi kata hilal. Nah, hilal itulah yang ditunggu sama orang Islam. Ya, ditunggu sama orang Islam setiap Ramadan. Itulah hilal.
Dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 14, yang lebih kecil, Tuhan kan menciptakan benda-benda penerangan di langit. Yang lebih kecil menguasai malam. Ya, malam itu kan dimulai dari evening, senja. Senja itu bahasa ininya Pak, Arab. Makanya hilal itu penguasa Arab. Seluruh tanah Arab, semenanjung Arab itu dikuasai oleh hilal. Ya, penyembahan kepada hilal. Nah, dewa Sin, dewa Nana, itulah dewa bulan sabit. Ya, simbol-simbol dalam Islam yang diakui di Turki itu kan, termasuk Hubal itulah hilal. Nah, cuman asal-usulnya bagaimana sih itu? Nah, sebelum kan sekarang aja namanya Islam, ya kan? Tetapi dulu itu adalah agama-agama Babel. Ya, Nimrod itu memaksa Abraham untuk menyembah dewa Nana, ya, dewa Sin, dewanya dia. Dewa apa? Dewa hilal, dewa bulan sabit. Anaknya Nimrod itu adalah imam penyembah dewa bulan sabit, ya, Enheduanna. Itu ada dalam sejarah sekuler ditulis, ya. Nah, dulu pernah sudah bahas bolak-balik itu, ya, anaknya Nimrod namanya Enheduanna. Anda kalau pengen jelas nanti ikut kelas evangelis. Lah, tapi bagaimana sih ceritanya? Apakah iblis ini diciptakan? Apakah iblis ini diciptakan? Enggak, ya. Karena tidak ada roh diciptakan. Wah, lalu apakah nanti ada lagi roh yang dari Tuhan, roh jahat yang dari Tuhan. Wah, apalagi tuh roh jahat yang dari Tuhan dalam 1 Samuel kan? Ketika Daud disuruh sensus, maka roh jahat yang dari Tuhan. Wah, kan roh jahat yang dari Tuhan. Ditambah bingung lagi pemahamannya kan, roh jahat yang dari Tuhan menghasut Daud. Nah, karena ia adalah Bapa segala roh, katanya ya, Ibrani 12 ya, ia adalah Bapa segala roh. Bapa segala roh. Coba ya, ada di mana itu? Ya, Bapa segala roh. Ada di dalam Ibrani 12 ayat 9. Ya. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka hormati, dan mereka kita hormati, kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh? Karena semua roh itu, mau roh setan, roh jahat, roh manusia, itu roh binatang. Binatang ada rohnya, ya, pelajaran tubuh, jiwa, dan roh. Makanya ikut kelas apologetik, nanti lengkap. Itu semua pelajarannya sambung menyambung. Nah, itu dia adalah Bapa segala roh, dan tubuh kembali kepada tanah, jiwa manusia dihakimi, roh kembali kepada pencipta. Ya, belum share screen-nya lompat. Ya, bentar ya. Share screen-nya lompat ya. Ini ya, di dalam Ibrani 12 ya, ia adalah Bapa segala roh. Gitu. Nah, lalu yang bagaimana? Roh itu apa? Itu kan cinta. Allah adalah cinta. Allah adalah roh. Dan roh itu adalah cinta. Tapi bagaimana lalu kemudian ada cerita si Hillel ini yang memberontak tadi kan. Ingat itu Hillel itu posisinya ada di Haaretz ya. Pada mulanya dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ternyata dalam versi Yahudi ini adalah ceritanya yang rohani dan yang jasmani. Tentu saja di bumi ini ada langitnya kan, yang jasmani ini. Tetapi ini kalau sering bilang langit, ada langit heavens itu, ternyata ini adalah jamak plural jenis katanya. Artinya tadi Paulus dalam 1 Korintus 12 ada 3 langit. Dan dia pergi ke langit yang ketiga. Langit yang pertama adalah langit tempat atmosfer. Langit yang kedua adalah universe. Langit yang ketiga adalah alam rohania.
yaitu Firdaus. Langit yang pertama, kedua inilah yang ada di Haaretz, jasmania. Lebih lengkapnya ikut kelas evangelis ya. Nah, itulah langit yang 3 langit yang Paulus cerita dan orang Yahudi percaya. Langit yang pertama tempatnya matahari, bulan, tempatnya burung dan awan-awan. Ya, itu langit yang pertama. Langit yang kedua universe, tempatnya bulan-bulan. Bulan, bintang, matahari, ya, planet-planet, galaksi. Langit yang ketiga itulah alam rohaniah. Langit. Nah, jadi kalau cerita penguasa di udara, versinya Efesus 6 tadi, ternyata adalah ini penguasa di udara. Karena menurut Yesaya 14 ayat 12, Helel itu sudah dipecahkan ke bumi. Dia memang berasal dari bumi. Helel ini adalah penguasa di bumi. Penguasa di alam jasmania. Kalau bilang bumi itu bukan planet bumi ya, tetapi alam jasmania. Universe itu ya, alam jasmania. Kemudian di dalam kebesaran universe ini, ya, si Helel ini ada kesombongan, ada vanity, tohu, vanity, kebanggaan, kesombongan. Kemudian dia ingin, ya kan, vanity-nya itu ingin menguasai. Lalu di dalam vanity, watohu wabohu, maka di situ ada kehampaan. Karena sebenarnya hampa, alam jasmania itu sebenarnya adalah kehampaan. Ya kan? Di Kejadian 1 ayat 2 kan bunyinya, maka bumi menjadi tidak berbentuk dan kosong. Bumi yang ada kata belum berbentuk ini salah terjemahannya. Karena dogma ya, karena dogma. Tetapi yang benar adalah bumi menjadi tidak berbentuk dan kosong. Kata tidak berbentuk ini ya, bumi, karena bumi belum berbentuk ini sebenarnya karena memang waktu itu belum ada planet bumi ya. Memang belum ada planet bumi. Planet bumi itu nanti baru di hari kedua. Hari pertama itu adalah terang, belum ada bumi. Nah, planet bumi belum berbentuk, itu planet bumi berbentuk. Tetapi dalam terjemahan aslinya, bumi itu menjadi tidak, Haaretz itu alam jasmania itu menjadi ya, menjadi vanity, tohu. Haaretz hayata tohu wabohu. Ya, ada kebanggaan, di situ ada kehampaan. Wakosek, ya ada kegelapan. Ya, alpanetehum. Samudra raya itu dari kata tehum. Kalau Anda melihat dalam Septuaginta, maka di sini tulisannya abyssos. Ya. Abyssos itu adalah abyss, lubang jurang maut. Ya. Saya menjelaskannya dengan cepat karena ini ada di kelas apologetik ya. Lalu kalau Anda lihat, berarti kan Samudra Raya ini dimaksud adalah abyssos. Anda melihat ya nanti di Wahyu 21. Lalu aku melihat langit dan bumi yang baru, sebab langit pertama, bumi yang pertama telah berlalu dan laut tidak ada lagi. Di langit yang di penciptaan pertama ada laut, ada abyss. Tetapi di penciptaan yang kedua tidak ada abyssos, tidak ada laut. Maka laut tidak ada lagi. Kegelapan menutupi abyssos. Udah nggak ada lagi abyssosnya karena tadi abyssosnya ada dibuang ke Gehenna, ke neraka. Abyssos itu lubang jurang maut. Nanti kalau Anda melihat di dalam Wahyu 9 ayat 11. Ya.
Raja yang memerintah adalah malaikat jurang maut, Episos, ya. Malaikat Episos dari Episos. Disebut malaikat juga loh mereka loh, malak loh. Ya, atau sama dengan angel loh. Utusan dari jurang maut dari Episos. Dari kematian yang diutus. Jadi kita tahu samudera raya yang dimaksud di dalam Kejadian 1 ayat 2 itu Episos adalah lubang jurang maut. Kenapa bisa ada Kejadian 1 2? Karena dari Yesaya 14 tadi. Si Halel ini mau naik ke atas ke dunia rohania, dia mau kuasai tapi kemudian dibuang kembali ke Haaretz. Dan di Haaretz inilah ada Abisos. Hades, nah, Seol atau Hades itu ya. Seol itu sama dengan Hades, dunia orang mati. Di dalam ini, di dalamnya Seol ada yang namanya Episos. Lubang jurang maut. Tempat iblis yang paling jahat ada di sana. Atau sering disebut Tartarus. Makanya di dalam Roma 10 ayat 7, Yesus pergi ke Tartarus. Ya, Yesus pergi ke Tartarus. Dia ambil kunci jurang maut. Kunci alam maut. Ada di situ, diambil. Supaya orang-orang yang percaya kepada Torah dari zaman Nuh dibilang ya sampai dengan zaman hari ini. Dari zaman Adam sampai zaman hari ini, semua orang yang percaya pada Torah bisa pindah ke Firdaus, ke langit yang ketiga. Diambil. Nah, jadi sekarang kita ngerti ada 3 langit tadi. Nanti Anda putar ulang ya. Ini kan buat pengantar aja supaya cepat. Yang jasmani dan yang rohani ini atmosfer ya, yang atmosfer dan universe ini adalah langit-langit yang jasmania. Itulah yang dimaksud dengan Efesus 6 yang di Haaretz. Engkau dipecahkan ke bumi. Itulah penguasa di udara yang ada di Haaretz. Kita sekarang buka ya pelajarannya Heavens and Hell. Nah ini ya. Ini kan langit ketiga. Nah, sebentar. Ini langit pertama ya. Ini materinya yang sama tapi saya pakai untuk macam-macam kemana-mana. Ini langit yang pertama. Ini langit yang kedua. Ini langit yang ketiga. Ya. Ini tadi kata Paulus kan langit ketiga. Paradiso. Ya, ada di 2 Korintus 12. Nah, inilah dunia rohani. Rohaniah. Ya. Inilah jasmaniah. Penguasa di udara, roh-roh penguasa di udara. Inilah mereka ada di sini. Halel ini kan dipecahkan ke bumi. Lalu bumi itu mengeluarkan Seol, jadi Seol, Hades, menganga dunia orang mati. Sejak itu ada kematian kan. Kemudian jadilah ini. Ya kan? Ini langit ketiga. Inilah langit 1 dan 2. Dikuasai, dipecahkan ke alam jasmania. Nah, di dalam Hades ini, Hades atau Seol, ada yang namanya lubang jurang maut yang dalam, ya. Tempatnya ada Abaddon atau Apollyon, situ ya. Nah, kalau Anda lihat ya tadi ya, ini kan matahari bulan bintangnya kan tadi dikuasai oleh Haaretz. Itu ya.
Jadi kemudian alam jasmani itu menjadi jahat dan terkutuk, dikuasai oleh kejahatan. Itulah asal muasalnya kejahatan ada di muka bumi ini. Karena ada kesombongan bumi ya, dari Hail El yang seharusnya. Jadi setiap kali pujian penyembahan Hail El, harusnya kita haleluya itu kan, haleluya adalah Halel, Hilel, Yehova. Kenapa ya? Karena ada di belakang. Kalau di depan jadi Y. Yehosua. Bukan Yahosua, tapi Yehosua. Tapi kalau di belakang jadi Yah. Di depan jadi Yeh. Itu gramatikal Yahudi, memang begitu gramatikal Ibrani. Haleluya. Halel. Hilel. Ya, terpujilah El. Begitu orang bilang haleluya, tetapi dia bohong, dia curi buat dirinya sendiri, saat itulah dia jadi Hilel. Jadilah dia iblis. Vanity. Sebab ya di dalam Alkitab kata vanity ya di dalam bahasa Ibraninya kan Kejadian 1 ayat 2 haaretz hayatah tohu. Kata tohu itu artinya kan vanity, wabohu, hampa. Vanity itu, kesombongan itu adalah sebuah kehampaan. Nah, itulah awal mualnya dari kesombongan. Jadi kesombongan, keindahan itu menjadi sombong. Yang seharusnya untuk memuliakan Sang Yehova, kemudian diambil buat kita sendiri. Buat haaretz, itulah asal muasalnya vanity. Asal muasalnya kejahatan, yaitu kesombongan. Kesombongan itulah awal dari kejahatan. Semua kejahatan kita, mau pendeta, hamba Tuhan, Anda orang biasa, Anda apapun. Di mana ada vanity, Anda proud, Anda begitu bangganya sampai Anda lupa bahwa itu dari Tuhan. Saat itulah Anda sedang hampa. Wabahu wakosek, dan hidup Anda kan masuk dalam kegelapan. Alpane tehum. Nah, nanti siap-siap masuk ke Hades. Tehum itu tadi ya, episos yang ada di dalam Hades. Itulah asal muasalnya kejahatan yang kemudian dibuang ke Hades. Lalu bumi ini menjadi kacau ini, dikuasai kegelapan. Ya, kegelapan menutupi samudera raya itu tadi kan, menutupi episos. Dan roh Allah kemudian menaungi ini, mengerami. Merah kefet itu mengerami. Jadilah terang, pertama kali jadilah terang. Diciptakan terang dalam hidup kita. Kenapa bumi itu menjadi jahat sekali? Haaretz, alam jasmani itu jadi jahat sekali. Setelah jadi terang, baru dibikin planet-planet. Ya, semua tata surya, galaksi itu baru di hari kedua. Makanya ada pemisahan, tadi air yang di atas, air yang di bawah itu tadi. Ya, gitu ya. Jadi itu asal usulnya itu begitu, supaya Anda ngerti dulu, adalah sebuah vanity. Semua dosa, semua kejahatan diawali dari vanity. Bukan dari uang ya. Uang akar dari cinta akan uang. Cinta akan uang, bukan uang. Uangnya baik. Tapi cinta akan uang adalah akar dari kejahatan. Tetapi semua itu demi apa? Demi vanity. Demi kesombongan. Makanya kesombongan itu adalah dosa yang paling dibenci oleh Allah. Itulah awalnya. Dan itulah kejahatan. Jadi jangan berpikir itu adalah 3 dimensi. Ada sosok yang namanya Helel. Nggak ada. Itu bukan sosok. Lalu bagaimana dengan naga tua itu? Nah, itu adalah simbolisasi iblis naga tua itu. Tadinya disebut ular, lalu kemudian jadi naga. Ya kan? Artinya apa? Karena pengaruhnya itu adalah simbolisasi. Naga itu adalah sebuah simbolisasi. Ya, simbolisasi yang licik, yang kuat. Kejahatan itu begitu menguasai bumi. Kesombongan itu. Itulah dosa yang paling tua dan kejahatan yang paling tua di muka bumi, kesombongan. Karena dari kesombongan itulah
lahirnya semua kejahatan-kejahatan yang lain. Cinta akan uang dan semuanya. Jadi vanity. Nah kemudian tadi ya, bagaimana vanity bisa? Dia menyeret sepertiga malak di surga, utusan-utusan di surga. Dia menyeret sepertiga kan, di dalam Wahyu 12 kita buka. Jadi cerita Wahyu bukan 12 ya, Wahyu 12 ya. Wahyu 12 ayat yang ke-7. Maka timbullah peperangan di surga. Ternyata ini kejadiannya adalah di masa lalu karena bentuknya auris, past tense sekali terjadi. Sama seperti Yesus, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Tadi ya Yesaya 14 ayat 12, engkau dipecahkan ke bumi. Ya kan? Itulah yang dimaksud dengan itu, timbullah peperangan di surga. Itu kejadian di masa lalu. Apakah di surga tempat tata Allah? Nggak ada, nggak bisa. Sebab kita tahu tadi yang namanya Uranon, di surga ini kan dikata Uranon tadi, langit, peperangan di langit. Iblis ini mau naik ke langit, ke alam rohania. Dari langit yang jasmania tadi, dia mau naik ke alam rohania. Lalu dibuang lagi ke Haaretz. Mikael, siapakah Mikael? Penghulu malaikat. Mikael, siapakah yang seperti El? Penghulu malaikat ini memerangi naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak dapat tempat lagi surga. Naga besar itu ya bersama dengan dinamakan sama dengan malaikat-malaikatnya. Ya, iblis itu menyisakan sepertiga malaikat di surga. Kemudian dibuang. Nah, itulah kemudian menguasai kejahatan-kejahatan di muka bumi ini. Nah, lalu apakah kemudian malaikat-malaikat ini menjadi tuyul, genderuwo, setan, Dracula dan sebagainya macam? Bukan, ya. Karena tuyul, genderuwo, Dracula dan sebagainya macam itu adalah produk dari apa? Dari fantasi kebohongan. Ya. Ya, kata dasarnya adalah menyesatkan. Ya. Menyesatkan. Maka produk-produk tuyul, genderuwo dan segala macam Nyi Roro Kidul, Dracula, dan sebagainya macam, leak. Apa kalau di Inggris apa itu? Setannya itu. Dan segala macam ya, setan-setan yang ada di sini ya, yang di Eropa sudah nggak ada ya. Kenapa sudah nggak ada coba? Kalau sekarang jadi nama setan di ini apa? Nggak ada ya. Setan-setan cuma ada di Asia itu ya, tuyul dan setan-setan Malaysia, setan Thailand itu ya. Kalau di Eropa cari setan ketawa mereka. Karena ini adalah produk dari fantasi. Ada orang berfantasi. Dari mana fantasi? Dari yang jahat itu. Dari si jahat itu, yang dipecahkan ke bumi, yang menguasai bumi dengan alam mautnya, maka si alam maut ini mengutus orang-orang untuk berfantasi. Diutus fantasi, sebuah utusan. Dia cerita buat nakut-nakutin anaknya supaya mau tidur. Dia cerita buat nakut-nakutin rakyatnya. Ya, di zamannya Abbasiyah, di zamannya Islam, dia ciptakan legenda Muhammad. Ya, legenda sang Allahnya Muhammad untuk nakut-nakutin rakyatnya supaya nurut. Ya, dengan hukum Islam. Dia ciptakan legenda-legenda itu, fantasi dari legenda. Di zaman Muhammad ada banyak legenda, Abu Nawas,
Sinbad, Alibaba, Aladin, dan berbagai macam cerita 1001 malam. Termasuk Muhammad. Itu cerita satu seri. Ya, satu cerita dan hampir sama. Cerita jin, lampu ajaib, bisa terbang, naik karpet terbang, naik burak, dan segala macam. Ketemu dewa, dan ketemu dewanya mereka, Allahnya mereka, atau jinnya mereka, dan sebagainya macam. Ya kan? Itu satu cerita itu di dalam dongeng 1001 malam. Nah, fantasi-fantasi tentang itu semua kemudian jadi legenda. Legenda itu kemudian menjadi menguat, tutur tinular. Bahkan dibukukan, di kitab suci kan. Dibukukan jadi kitab suci. Diaksakan, diancam. Jadikan ideologi. Jadilah legenda-legenda itu menjadi sebuah keyakinan. Kayak Roro Kidul. Orang jadi percaya, Anda pergi kalau pakai baju hijau jangan deket-deket pantai selatan. Kalau ke pantai selatan jangan pakai baju hijau. Loh kok Anda percaya? Itulah iman. Legenda ini, fantasi ini, setan ini ya bisa menjadi kuat karena Anda punya iman. Makin Anda punya iman, maka mereka akan menjadi makin kuat. Itulah makanannya mereka, itulah sesajennya mereka, iman Anda. Kemudian iman itu diekspresikan di dalam perbuatan, ngasih sesajen. Lalu ada orang kebetulan di situ lupa ngasih sesajen atau dia memang tinggal di daerah sana, ada warga yang lupa ngasih sesajen, terus ada orang kena schizofren. Kena schizofren, lalu dibilangnya apa? Itu kerasukan Nyi Roro Kidul. Schizofrennya dia kebetulan tentang Roro Kidul. Klop. Jadilah satu cerita. Ya, ada orang yang namanya Aminah. Aminah dia bilang saya Nyi Roro Kidul. Padahal karena dia sering dengar cerita Roro Kidul, dia tahu dan dia otaknya dia kena schizofren, jiwanya kena schizofren, lalu dia mengakunya dia dengar suara Roro Kidul. Kebetulan ada warga yang lupa ngasih sesajen kepada Roro Kidul. Cerita ini jadi klop. Fak, jadi satu. Karena jadi satu diceritain kepada orang lain. Zaman itu ada pembuktian, nggak ada. Cerita ini kemudian cerita lagi, ada lagi kejadian lagi berapa tahun kemudian, klap, diceritain lagi. Padahal itu adalah sebuah random acak, ya kan? Nggak bisa dibuktikan, ya. Jadilah itu makin kuat, makin orang makin beriman kepada Roro Kidul itu. Makin dia percaya, makin dia beriman, akhirnya jadilah agama itu Roro Kidul. Jadilah orang-orang penguasa-penguasa di udara. Jadi penguasa di udara itu, inilah fantasi itu kan ada di udara, kan ada di angan-angan, kan ada di Haaretz. Fantasi itu yang menjadi legenda. Legenda itu menjadi kuat dan menjadi orang yakin percaya. Ya, sehingga orang menjalanin seperti itu. Angka 13, angka sial, angka 4. Akhirnya jadi percaya. Ya rumah tusuk sate. Jadilah mereka percaya seperti itu. Itulah awal muawalnya diceritain kejadian, satu dari sekian kejadian. Klop, jadilah itu. Itulah roh-roh jahat di udara. Peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging. Musuh Anda itu bukan orang-orang Muslim. Musuh Anda itu bukan Habib Rizik. Musuh Anda adalah ideologi yang ada di kepalanya mereka, yang mereka yakini, mereka imani, ya fantasi atau legenda Muhammad yang mereka imani bahwa mereka harus bunuh orang supaya mereka berjaya. Itulah musuh kita. Itulah ide dan logos
Ini adalah produk-produk intelektual. Inilah produk intelektual kita yang kemudian dilogoskan dalam tutur tinular atau di dalam kitab suci. Ya, produk intelektual yang dilogoskan. Itulah Al-Quran, itulah cerita-cerita Roro Kidul, Tuyul, dan segala macam. Lalu jadi hidup. Dilogoskan bolak-balik semakin lama, kemudian ada kesaksian. Yang sebenarnya antara ini cerita ini nggak nyambung, cuma dikotak-atik katup. Ya, jadilah nyambung. Itulah mereka, mengapa mereka jadi hidup, karena dikasih makan. Dikasih makan oleh imannya kita, percaya, dikasih makan oleh kesaksian-kesaksian untuk meneguhkan cerita-cerita itu. Ya kan? Itu yang terjadi ya dengan legenda tabir setan dan makanya orang Eropa bingung kalau Anda tanya, karena nggak ada yang percaya, nggak ada iman. Maka legenda-legenda di sini, legenda ada setan Natal, setan apa segala macam itu udah hilang. Legenda Dracula, legenda apa? Ketawa mereka. Rumah kosong gimana rumah kosong? Nggak ada, mereka nggak percaya. Rumah saya dulu rumah kosong. Ya kan? Dulu saya tinggal di tempatnya Frank Schindler itu ya, yang ada di Jerman itu. Saya tinggal di sebuah resort bekasnya camp Nazi. Ya, bekas rumah retreatnya Hitler. Di situ ada banyak foto-fotonya ya. Meeting-meeting ada segala macam. Angker. Nggak ada apa-apa. Saya hampir setahun saya tinggal di situ. Ya, resort itu gede, saya tinggal satu rumah sendirian. Ya, ini ada rumah lain, rumahnya sendiri-sendiri jauh-jauh lagi jaraknya ya. Bisa 100 meter tuh dari satu cottage ke cottage lain itu bisa 100 meter. Saya sendirian. Di bawah saya itu ada bunker. Dengar suara aneh enggak? Hampir setahun saya tinggal di sana. Malam-malam gelap gulita di tengah hutan. Karena saya tidak mempercayainya, saya nggak kasih makan. Penduduk di situ juga nggak kasih makan. Nggak ada yang percaya. Mereka cuma cerita itu menjadi sejarah. Legenda orang yang masih hidup gentayangan, nggak ada yang percaya. Ketawa mereka. Mereka jalan-jalan malam-malam, santai-santai saja. Kenapa di Indonesia percaya? Karena nggak pakai otak kanan, pakainya otak kiri. Konvensional. Melanjutkan legenda tutur tinular. Kalau orang pakai otak kanan, ya, dia akan kreatif. Dia akan logika rasional. Kritis dia. Ya. Di Indonesia dia pakai otak kirinya. Makanya akhirnya penuh legenda-legenda itu menjadi hidup. Angka 13, angka 4, angka sial, tusuk sate, Roro Kidul, Tuyul, Genderuwo. Saya juga ngeliat. Karena apa? Karena zaman itu saya punya rekaman-rekaman cerita tentang Tuyul, Genderuwo, babi ngepet, dan sebagainya. Dan saya hidup dengan legenda itu. Menghidupi, jadi idenya itu ya sudah dilogoskan, jadilah itu penglihatan, visionnya saya. Karena apa yang Anda lihat, ya itu akan Anda dipengaruhi dengan apa yang Anda pikirkan loh. Orang itu melihat, sebagian besar orang nih ya, saya kasih tahu kuncinya. Sebagian besar orang melihat yang ingin dia lihat, bukan yang real. Nyatanya orang Indonesia kan banyak ngarang-ngarang kan. Orang itu ya, jadi orang-orang Islam. Kalau tanya Palestina sama Israel yang benar yang mana? Oh, yang benar itu Palestina. Dia ngarang. Benar dari mana? Bahkan sak profesornya, sak presidennya. Karena dia hanya melihat apa yang ingin dia lihat.
Sejahat apa sih Israel sehingga bisa membangun Papua, bisa membangun Ethiopia jadi negara pengekspor pertanian. Lihat orang-orang Islam di Indonesia, Habib Rizik nomor 1. Orang yang debat sama saya di sini kan, begitu tanya Habib Rizik bagaimana, mereka nggak berani mengkritik Habib Rizik, takut. Padahal udah terus ini bajingan biadab bangsat. Tapi takut, mengapa? Karena orang ingin melihat apa yang dia lihat. Orang itu ingin mendengar, orang itu mendengar cuma yang ingin dia dengar. Ada banyak informasi, tapi dia nggak mau. Enggak, salah. Enggak, salah. Itu sudah saya buktikan. Ya, orang itu ya hanya ingin merasakan. Orang itu merasakan apa yang ingin dia rasakan. Karena apa? Karena dia disandra, dibajak hidupnya. Akal sehatnya dibajak oleh fantasi-fantasi, oleh legenda-legenda, oleh ilusinya dia sendiri. Orang berbahasa roh, dia pikir itu bahasa Roh Kudus, mungkin dia penuhan Roh Kudus. Apakah benar-benar? Enggak, dia kira. Orang pergi ke gereja, orang pergi ke masjid, apakah dia bertemu Tuhan? Dia kira dia bertemu Tuhan. Tanyain sungguh-sungguh. Enggak. Ada film, ada buku zaman angkatan tahun 56 itu ya, angkatan tahun 50-an, ada sastra judulnya Ateis. Ya, orang kan berpikir tentang setan-setan. Lalu ada orang yang ateis, dia tuh nakut-nakutin temennya dia kan. Ternyata nggak ada setannya, ternyata dia sendiri. Ya, itu satu contoh ya. Begitu takutnya dia, begitu nurutnya, nggak taunya dia sendiri. Nggak taunya temennya yang jadi setan. Bukan setan beneran, dia dikerjain. Jadi orang itu karena dia merasa, dia meyakini. Dan keyakinan yang sudah Tuhan itu dia nggak berani keluar. Seperti katak dalam tempurung, dia nggak berani keluar dari tempurungnya. Begitu dibuka dia tetap dia nggak berani. Wah, dia kaget. Anda yang percaya dengan tahayul itu karena Anda nggak berani keluar dari tempurung Anda. Keluar, langkah, step out. Nanti Anda akan melihat kebenaran. Makanya Yesus berkata, engkau akan tahu kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Aletheia, kemurnian hati. Hatimu itu harus murni. Nanti kamu akan keluar dari semua ikatan-ikatan ilusi tadi. Keluar dari ilusi yang menawan hidup kita. Ya, rumah hantu, rumah kosong, rumah singa, rumah apa. Jangan takut. Ya, jangan pernah takut. Lalu bagaimana dengan orang yang pakai susuk, Pak? Disugesti sama dukunnya. Sugesti ini yang kemudian memberikan kekuatan buat dia. Karena dia orang dihipnotis ya. Salah satu terapi itu adalah dengan cara terapi menyembuhkan orang itu dengan hipnotis. Ya kan? Dengan hipnotis. Dia dihipnotis, dia menjadi orang yang kuat. Jadilah dia kuat. Dan itu dipercaya. Itu tadi. Rahasia susuk, babi ngepet, apa segala macam adalah sebuah hipnotis. Ya. Adalah sebuah hipnotis. Sugesti. Dan dia benar-benar jadi lama ya. Bagaimana dengan orang yang kebal? Pernah saya nonton itu ya, orang yang kebal. Nah itulah, manusia itu kemarin ya, dulu itu Pak Dr. Siswanto ya pernah ngasih tahu ya, dia bisa mecah es dengan tangannya. Ternyata apa? Tulang itu lebih kuat daripada baja loh. Ya, tulang itu lebih kuat dari baja. Lapis tulang itu kalsium itu ya lebih kuat dari baja dalam posisi tertentu. Nah, dalam posisi tertentu. Anda nanti itu ada namanya Rupert drop ya. Itu ada cairan itu dimasukkan untuk dia netes di palu dia nggak bisa, gelas itu ya di palu nggak bisa. Tapi kalau digunting pecah. Lucu ya. Posisi tertentu dia kuat, di palu pun nggak bisa.
tapi digunting dia pecah. Ada orang yang ini tenaga prana nih, dia didorong begitu kan nggak bisa jatuh. Karena dorongnya dari posisi tertentu. Begitu dorong dari posisi lain dia jatuh. Karena ada aksi reaksi gravitasi ya. Seperti itu ya, kalau naruh garpu sama sendok ditaruh begitu, dalam posisi itu dia nggak akan jatuh. Satu batang korek itu bisa bisa menopang yang lainnya, yang berat-berat itu ya. Itu semua ada cara hitungnya. Dan orang ini kebetulan tahu. Dia tidak bisa menjelaskan, tapi dia tahu hukum itu. Tanpa dia bisa menjelaskan. Itulah sihir, itulah tenung. Yang zaman itu nggak bisa, makanya hari ini semua bisa dijelaskan. Itulah sebabnya sains itu menjadi sihir paling dahsyat di akhir zaman ini, sains. Ya, bahkan orang bisa bikin sihir. Zaman dulu kan tukang sihir bisa bikin macam-macam kan, bisa bikin aneh-aneh. Sekarang sains bisa bikin manusia loh. Itu kan sihir. Dari mana? Dari sains. Dia menjelaskannya dengan natural sekali, menjelaskannya dengan dulu nggak bisa dijelaskan. Bagaimana orang sekarang bisa bikin orang. Kalau Anda cerita tentang Dracula sama Dr. Frankenstein itu kan, sekarang jangankan cuma bikin orang mati, bikin orang itu bisa kok. Nah itu dari mana? Semua itu sains. Semua bisa dijelaskan. Cerita orang gila Gadara. Nah, tadi pertanyaannya. Sebentar ya. Ini terakhir ya. Supaya Anda orang gila Gadara. Sebentar ya. Ada di Markus 5 ya, lihat ya. Kemana tadi? Saya share screen ya. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Ya, datanglah seorang kerasukan, roh jahat. Ya. Terus siapa namamu? Katanya. Namaku Legion karena kami banyak. Ya. Namaku Legion karena kami banyak. Ya. Itu di dalam Markus. Sekarang kita buka yang dalam Matius 8 ayat 28. Dua orang kerasukan. Tadi seorang ini dua loh. Apa urusanmu dengan kami? Ya, tidak jauh dari mereka jumlah besar babi. Dua orang ya. Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi. Kawanan babi ya. Terus nanti dijelaskan lagi dalam Lukas 8 ayat 26. Sama ya. Mana? Siapa namamu? Legion. Lalu setan-setan memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Lukas 8 masuk ke dalam jurang maut ya. Tapi masuk ke babi-babi, disuruh masuk ke babi-babi ya. Nah, disebutkan babinya ada 2000 ya. Lukas 8 masuk 8 ayat 31 ya. Dia keluar dari jurang maut terus nggak mau balik ke sana. Dari jurang maut tadi kan. Nah,
yang saya mau bahas satu, ya. Yang mau saya bahas, kenapa namanya legion? Kenapa tadi Markus dengan Lukas bilang seorang, tapi Matius bilang 2? Ternyata cerita duo itu bagaimana cara menceritakan orang berkepribadian ganda? Nggak bisa jelas. Zaman itu belum ada pelajaran ilmu psikologi berkepribadian ganda, schizofren berkepribadian ganda, ya multiple identity, nggak ada. Maka dibilang duo berkepribadian ganda dan mereka itu banyak, alternya banyak. Berkepribadian ganda itu duo ya, dan alternya itu banyak. Makanya mereka disebut legion. Ada yang cuma 2 memang, ada yang 3, 7, 10, ada yang sampai ratusan berkepribadian ganda. Dan orang-orang ini dia berpikir sebagaimana dia waktu itu berilusi, itu semua ilusinya dia. Dan waktu dia berilusi jadi Batman, jadilah dia Batman. Waktu dia berilusi jadi siapa, jadilah dia orang kuat. Kadang-kadang dia jadi orang yang cengeng, jadi perempuan. Itulah kepribadian ganda duo dan legion dengan alter-alter yang banyak. Lalu bagaimana itu bisa pergi ke setan-setan? Setan-setan itu roh jahat itu bisa pergi ke babi-babi. Karena waktu dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, diusir pergi. Dan dia kan memberikan satu aksi reaksi kan. Babi-babi ini kan jadi gelisah kan. Ya kan karena begitu hebohnya kan. Karena babi-babi ini kan terganggu, lari ke jurang. Dan disebutkan roh jahatnya pergi ke babi. Pindah kan. Ambience. Kejahatan itu kan adalah sebuah ambience. Roh jahat yang dari Tuhan. Itu bukan Tuhannya jahat. Tapi Tuhan mengizinkan ambience jahat itu terjadi. Ya, ambience yang jahat itu terjadi. Itulah yang namanya penguasa di udara. Ambience. Nah, Anda menyadari nggak kalau itu ambience? Orang kalau masuk ke sebuah rumah, ini singit nih rasanya rumah nih. Itu ambience-nya nggak enak. Orang kalau masuk rumah saya senang karena di rumah saya selalu ada cinta, selalu ada pemulihan, ada kasih, ada pengampunan. Itu ambience. Nah itulah yang harus kita usik. Itu jahat sekali. Anda kan nggak menyadari ya, Anda bahwa ambience itu bisa bikin orang bunuh orang loh. Suasana. Ambience untuk berhubungan seks, mesum. Ambience untuk berbuat yang heroik dengan lagu-lagu, dengan ya lagu-lagu yang penuh dengan heroisme kan, untuk bertindak heroik. Ada ambience lagu-lagu, lagu itu, musik itu dari kata roh ya, mus ya, dari kata roh, itu membangun ambience. Makanya ya Nabi Elisa ya, waktu mau bernubuat itu, dia minta panggil pemain kecapi. Dia bangun ambience. Gereja-gereja orang Yahudi Alkitab itu mengenal musik. Dan Hillel ben Syakar dipecahkan ke bumi, dirusak itu alat musiknya. Seluruh tubuhnya itu ada violin, ada alat musik tiup ya, ada flute, violin, tamborin, string. Tadi kan. Musik itu sebuah ambience. Musik alam semesta ini sebuah ambience. Ya. Nah, itulah yang dibangun. Nah, Anda sedang apa sekarang ini? Jangan terjebak. Karena roh-roh jahat yang di dalam zamannya Yesus dan para rasul itu disebut kerasukan setan, di zaman perjanjian lama itu nggak pernah terjadi yang begitu. Di zaman perjanjian lama nggak ada cerita itu. Ya kan? Zaman perjanjian lama mereka fisik dengan fisik. Setannya yaitu tadi, musuhnya mereka setannya itu ya raja-raja ini. Ternyata raja-raja ini
ada penggeraknya, sebuah ambience. Kalau Anda baca Daniel 10 juga sama. Penguasa-penguasa itu, ideologi itu, orang Persia, orang Yunani, itulah ideologi yang menguasai bumi. Di zaman perjanjian baru, kisah Yesus dan kisah Rasul itu namanya kerasukan. Di zaman kita ada psikologi. Itu yang namanya schizofren, itu yang namanya ideologi. Ideologi itu yang namanya narsisism, itulah doktrin. Ya. Nah, itulah musuh kita, ideologi-ideologi yang sesat. Ya. Oke, sampai sini dulu ya.